Setelah bertahun-tahun menjomblo, pemuda gondrong satu ini akhirnya berhasil mendapatkan istri setelah kembali ke kampung halaman. Kala itu, Megat yang sudah putus asa karena tak kunjung mendapat pacar diminta oleh ibunya pulang ke kampung karena sang ibu sudah menyiapkan kejutan besar di rumah. Ternyata ada seorang perempuan cantik yang sudah tinggal bersama ibunya selama 3 bulan. Megat langsung bersemangat untuk menikahi Mawar, si gadis yang lupa ingatan. Perlahan, kenyataan mulai terkuak siapa sosok Mawar itu yang sebenarnya. Dan berikut ceritanya. Berdasarkan urban legend masyarakat Melayu terdahulu, Pontianak merupakan hantu yang dipercaya berasal dari wanita hamil yang meninggal dunia dengan cara tidak tenang. Apabila Pontianak tengkuk lehernya dipaku, maka akan menjadi sosok wanita cantik. Banyak orang dahulu mengamalkan ilmu hitam menggunakan Pontianak untuk memenuhi hawa nafsu. Hingga kini, Pontianak masih menjadi hal yang populer dalam masyarakat Melayu. Malam itu, Awang bersama dengan Kulup menggali lubang dari kubur wanita yang mati muda. Mereka berdua merupakan asisten dari Bomoh bernama Tok Saleh. Awang menggali kubur sendirian sementara Kulup justru bercerita tentang asal-usul Pontianak. Dah habis kau bercakap? Geram karena Kulup tak membantu, Awang meminta pria itu untuk diam. Penggalian pun sampai pada papan penutup jenazah. Kulup meminta Awang untuk membuka balok kayu yang menutupi mayat tersebut. Dengan penuh rasa takut di dalam hati, Awang membuka peti itu dan terlihat mayat wanita mulai membusuk dengan kain kafan yang menghitam. Sosok mayat itu terlihat bergerak membuat mereka berdua semakin ketakutan. Setelah memberanikan diri, pocong itu pun dibawa ke rumah Tok Saleh. Bomoh itu meminta jenazah agar didudukan dan ia segera memaku tengkuk leher dari mayat itu. Tiba-tiba, sang pocong membuka mata dan mulai bergerak. Melihat kejadian itu, Awang ketakutan dan lari meninggalkan Kulup dan Pak Saleh. Sosok pocong perlahan berubah menjadi wanita muda. Kuntilanak yang belum berubah menjadi sempurna itu kabur keluar dari jendela. Tok Saleh meminta Kulup untuk mengejar, namun sayang kakinya tak bisa digerakkan karena saking ketakutannya. 3 bulan kemudian, seorang wanita cantik tengah menunggu pacar online untuk pertama kali bertemu setelah selama ini berhubungan hanya dengan media sosial. Cinta dengan gugup menunggu Abang Megat yang datang agak terlambat. Dengan tampang menggoda dan rambut gondrongnya, Megat segera menyapa Cinta dan mengungkapkan kerinduannya. Mendengar suara laki yang dinanti, Cinta menjadi tersipu-sipu. Apa yang dinantikan selama ini akhirnya datang juga. Dah lama ke tunggu? Lamalah juga. Pandanglah sikit. Setelah saling menggoda untuk beberapa waktu, Megat meminta Cinta untuk melihat dirinya, tapi ternyata Astagfirullahaladzim. tampang tak sesuai dengan yang ada di dalam foto membuat gadis itu sangat terkejut. Megat mencoba menjelaskan jika ia hanya melakukan sedikit editing. Megat terus menggoda Cinta dan bahkan berniat untuk melamarnya. Sayang, gadis itu tak mau dengan Megat karena wajahnya yang jauh berbeda dengan apa yang ada di media sosial. Apa kau buat ni, Megat? Saya sedang melamar awak seperti seorang lelaki budiman. Ia sangat kecewa dan marah pada Megat. Cinta pun memutuskan hubungan dengan Megat dan meninggalkan pria keren itu termenung sendirian. Kau tengok gambar kau dengan phone ni? Beza kau tahu tak, Megat? Dalam ni punyalah putih macam artis K-pop. Setelah putus hubungan, Megat bersedih dalam rumahnya. Sosok makhluk perlahan mendekat dan pria itu segera mengusirnya. Ia mengungkapkan ketidaksanggupan untuk memberi makan lagi. Bahkan ia sendiri sudah tidak makan 3 hari. Aku dah tak mampu nak membela kau. Ternyata sosok itu adalah kucing milik Megat yang tinggal bersamanya selama ini. Tak berselang lama, Mak Timah pun menelpon dan menanyakan hubungan Megat yang kembali putus. Ia meminta Megat untuk balik kampung setelah gagal mendapatkan jodoh. Cepatnya mak tahu
Mak follow kau punya IG dah. Megat menolak karena ia masih banyak pekerjaan. Emak justru geram karena pekerjaan Megat tak begitu bagus. Ia menjelaskan jika keluarganya sudah kaya dan tak akan habis 7 turunan. Mendengar penuturan dari emaknya, Megat menanyakan jika mereka kaya dan harta tak habis 7 turunan, mengapa dirinya melarat. Dengan santai, emak memberitahu jika Megat keturunan ke-8 dan emaknya adalah keturunan ke-7. Untuk menarik perhatian sang anak agar mau pulang, emak memberitahu jika ia mempunyai kejutan besar untuk Megat. Kejutan yang akan membuat Megat menjadi sangat senang. Sementara itu, Kulum memberikan jam tangan mewah untuk sang istri yang tengah hamil. Sang istri sangat senang dan menanyakan dari mana Kulum mendapatkan semua barang mewah itu. Dengan santainya, pria itu menjelaskan jika seandainya supermarket tak mempunyai CCTV, ia pasti akan mendapatkan lebih banyak lagi. Mengetahui jika semua itu adalah barang curian, istri Kulum terkejut. Kulum memberitahu jika ia tak mencuri. Tak percaya begitu saja, istri Kulum kembali menanyakan asal uang untuk membeli barang-barang mewah itu. Kulum menjelaskan jika ia mendapat bonus dari Tok Saleh. Mendengar nama Tok Saleh, sang istri menjadi geram. Ia tak mau cabang bayinya nanti diberi makan dari uang haram. Kulum langsung marah dan hendak menampar istrinya. Ia kesal karena ketika membahas Tok Saleh, sang istri selalu marah. Sementara siang itu, Awang terlambat menjemput adiknya yang bernama Leha. Gadis itu terlihat kesal karena sang kakak telat hingga ia harus berjalan kaki untuk sampai ke rumah. Ia bahkan hampir kena culik oleh om-om yang lewat. Awang beralasan jika dirinya tidak telat melainkan Leha yang pulang lebih cepat. Tak payahlah bang. Rumah kita dah dekat dah kat situ. Lambat. Karena rumah mereka sudah terlihat, Leha yang kesal tidak mau dibonceng dan memilih untuk jalan kaki. Malam itu, Awang dan Kulum kembali menggali kubur dan membawa mayat untuk Tok Saleh. Kali ini, mereka bukan membuat Pontianak, melainkan membuat minyak dagu. Awang kembali ketakutan ketika mayat mulai bergerak ketika hendak diekstrak minyak dagunya. Di tempat lain, Megat akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Ia dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba melintas di depannya. Meski merasa sedikit ketakutan, Megat keluar dari mobil dan mengecek apa yang baru saja ia tabrak. Samping mobil dilihat, namun tak ada apapun. Megat menenangkan diri di depan kap mobil. Tiba-tiba sebuah tangan menangkapnya dan membuat Megat terkejut bukan main. Ternyata sosok itu adalah Awang setelah lari ketakutan dari rumah Tok Saleh. Megat pun menanyakan kenapa Awang berlari di tengah jalan malam-malam di mana tempat itu merupakan jalur babi melintas. Kau melintas membabi buta? Daripada mana kau terlepas? Sambil terbata-bata, Awang memberitahukan jika ia baru saja dari rumah Tok Saleh. Belum selesai menjawab, suara tawa perempuan terdengar dari atas langit. Megat mencoba menenangkan temannya agar tidak takut, tapi ternyata pria itu sudah kabur meninggalkan Awang sendirian di tengah jalan angker. Minyak dagu yang diekstrak pun sudah jadi. Bomo itu meminta Kulum untuk memberikan benda itu pada Wahid dan jangan lupa untuk meminta bayaran. Ketika Kulum hendak pamit, seorang wanita cantik keluar dari rumah Tok Saleh sembari membawakan minuman. Kulum sama sekali tak meminum itu karena ia tahu wanita yang ada di depannya adalah kuntilanak buatan dari Tok Saleh yang sudah dipaku tengkuk lehernya. Sementara itu, di rumah Mak Timah, Megat memberitahu jika dirinya sudah bertekad untuk tinggal di kampung. Ia bersemangat dan akan membangun setiap inci tanah mereka yang ada di belakang rumah. Sayangnya, Mak memberitahu jika setiap inci tanah di belakang rumah mereka sudah dijual. Setiap inci tanah kat belakang tu dah kena jual. Why? 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 Megat sangat kesal mendengar hal tersebut. Mak pun memberitahu jika dirinya mempunyai berita gembira di mana ia sudah menemukan jodoh untuk Megat. Seorang wanita cantik bernama Mawar keluar dari dapur membawakan minuman hingga tiba-tiba Megat terbangun dari mimpi buruknya. Megat bergegas mengambil handuk dan bersiap untuk mandi pagi. Kala itu, emak yang bersiap memasak memperkenalkan Mawar sebagai gadis yang beberapa bulan menemani emaknya. Megat yang berniat untuk nyabun pagi hari sampai terpana dan membuang sabun yang ada di tangannya. Selesai memasak, Megat mengajak Mawar untuk makan bersama.
Mawar malu untuk makan bersama dan bergegas masuk ke dalam rumah, sementara Megat, Wow, yes. Mak, I'm surprised. Surprise. ia mengungkapkan kegembiraannya terhadap kejutan yang emaknya berikan. Megat menanyakan dari mana gadis itu berasal dan bagaimana bisa tinggal di rumah mereka. Emak menceritakan jika Mawar sudah tinggal bersamanya selama 3 bulan. Kala itu ketika ia hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh, ia menemukan gadis yang pingsan dekat dengan busut tak jauh dari rumah mereka. Namun anehnya selama tinggal bersama selama 3 bulan, tak ada satu orang pun yang mencari dan juga Mawar tak ingat siapa dia sebelumnya dan kenapa pingsan di dekat busut. Megat yang mendengar kisah dari Mawar pun merasa sangat sedih. Ia meyakini jika ingatan Mawar kembali, maka pacar gadis itu pasti tampan seperti dirinya. Mak Timah pun menanyakan kepada anaknya apa Megat benar-benar suka dengan Mawar. Di tempat lain transaksi minyak dagu pun dilangsungkan. Kulub dan Awang memberikan minyak itu pada Wahid dan memberitahu tata cara pemakaiannya. Setelah membayar dengan harga mahal, Wahid pun bergegas pergi untuk langsung mencoba kesaktian dari si minyak dagu. Tak berselang lama, Megat datang. Kulub yang melihat teman lamanya kembali ke kampung langsung mengajak masuk ke dalam warung. Awang terlihat masih marah setelah semalam lalu ia ditabrak oleh Megat dan ditinggal sendirian. Megat meminta maaf atas apa yang terjadi. Awang tak mempermasalahkan hal itu dan ia menanyakan apa urusan Megat kembali ke kampung. Pria galau itu memberitahu jika ia sedang bermasalah dengan hatinya. Kulub langsung sadar jika temannya itu hendak kawin. Mereka berdua pun langsung membeli Awang yang belum mendapatkan jodoh meski tampangnya lebih lumayan daripada Megat. Awang langsung mengeluarkan jurus menolaknya dengan ceramah jika ia lebih baik memikirkan akhirat karena siapa tahu jodoh kematian datang lebih dahulu. Adalah lebih baik kalau kita memikirkan pasal akhirat. Semoga dunia kita akan lebih bahagia dan selamat. Wow. Megat terkejut sementara Kulub menyindir jika mereka baru saja menjual minyak dagu yang sangat bertentangan dengan ceramah dari Awang. Di dalam rumah, emak yang tengah bersantai dan hendak ke dapur melihat ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Ia mengamati ayunan itu yang ternyata ada Mawar di sana. Mawar tersenyum melihat ke arah emaknya hingga tak berselang lama Megat kembali ke rumah. Megat yang keluar dari mobil kebingungan karena sekilas ia melihat Mawar di ayunan, namun ketika diamati ayunan itu tak bergerak. Mawar mengejutkan Megat dari samping mobilnya. Mawar memberitahu jika ia dari dulu sangat senang bermain ayunan karena hal itu bisa membuatnya lebih tenang. Megat pun berniat untuk mencoba ayunan dan merasakan sensasi ketenangan dari ayunan itu. Mawar memperhatikan Megat yang asik bermain dengan rambut yang berkibar. Gadis itu memperingatkan Megat untuk tidak terlalu kencang karena takut akan terjatuh. Megat tak mau mendengar perkataan dari Mawar hingga tiba-tiba Megat menenangkan Mawar jika dirinya tak merasakan sakit namun buntutnya saja yang nyeri karena tubuhnya hanya ada tulang dan kulit tak ada daging. Megat pun menggoda Mawar hingga mereka pun menjadi semakin dekat hari demi hari. Ada, mana? Sakit kat mana pula tu? Tulang rusuk abang. Tak ada. Malam itu Kulub dan Awang yang bersantai di depan rumah Tok Saleh melihat Bomo itu membawa keluar wanita cantik. Gadis itu menangis tak ingin berpisah dari Tok Saleh. Namun Tok Saleh tak bisa membiarkan gadis itu tetap bersamanya. Ia segera mencabut paku yang ada di tengkuk leher gadis itu dan seketika berubah menjadi Pontianak yang terbang pergi menjauh. Kulub langsung menanyakan alasan Tok Saleh melepas Pontianak itu. Ia bahkan sanggup memelihara dan menjadikannya istri kedua. Bomo menjelaskan jika Pontianak itu adalah untuk orang yang belum kawin. Mendengar hal itu, Awang langsung mengajukan diri jika ia belum kawin dan sudah berlumut. Tok Saleh langsung berniat memanggil Pontianak itu lagi, namun Awang justru ketakutan. Tok Saleh kini meminta Kulub untuk mencari Pontianak yang kabur beberapa malam lalu. Pria itu sempat menolak dan menyarankan untuk memaku mayat yang lain. Tok Saleh memberikan sebuah foto dan menjelaskan jika ia sudah menunggu selama 16 tahun untuk memiliki gadis tersebut. Awang terkesima melihat foto mayat itu ketika masih hidup. Tok Saleh juga menjanjikan bayaran yang besar jika mereka berdua berhasil menangkap Pontianak itu. Tok Saleh meminta dengan sangat agar Pontianak itu bisa ditemukan. Bila Tok peluk aku tinggalkan arwah bapa aku. Aku bapa kau apa?
Sementara itu, Mak Timah dan Mawar berbincang berdua di halaman rumah. Mak Timah mengungkapkan kegembiraannya ketika Mawar bisa tinggal bersamanya. Mawar juga mengungkapkan jika ia sangat senang dan berhutang budi. Mak Timah pun menawarkan Mawar jika ia mau berkawin dengan Megat. Gadis itu hanya bisa tersenyum dan merasa senang. Kawin je lah dengan Megat, Mawar. Siang harinya Megat kembali nongkrong bersama dengan dua temannya. Megat menanyakan pekerjaan dari dua temannya yang ketika siang hanya terlihat berada di warung. Kulub menjelaskan jika ia dan Awang bekerja ketika malam hari. Megat mengatakan pada dua temannya itu jika ia datang ke warung adalah untuk memberitahu jika dirinya akan menikah. Ia mengundang Kulub dan Awang untuk makan bersama malam nanti di rumahnya. Meski awalnya tak setuju, namun pada akhirnya mereka berdua pun datang ke rumah Mak Timah. Mereka menikmati makan malam dengan sambil membuli Awang yang tak juga kawin. Bahkan Megat yang mukanya pas-pasan sudah mau kawin, sedangkan Awang senang menjomblo. Megat memberitahu jika yang memasak makanan malam itu adalah calon istrinya. Awang menanyakan calon istri dari Megat. Ketika Mawar datang, Awang terkejut karena wanita itu adalah sosok Pontianak buatan dari Tok Saleh. Wajah Mawar mirip seperti dengan foto yang ditunjukkan dukun itu malam lalu. Perlahan, Awang memberi kode pada Kulub untuk melihat calon istri Megat. Karena sentuhan ringan tak membuat Kulub menengok, terpaksa Awang menancapkan garpu ke paha Kulub. Kenapa kau cucuk kaki aku, setan? Begitu melihat Mawar, Kulub langsung terperanjat. Mak Timah dan Megat kebingungan dengan apa yang terjadi. Mereka mengira makanan buatan dari Mawar terasa pedas. Selesai makan, Awang dan Kulub pun nongkrong membahas apa yang terjadi. Tanpa pikir panjang, Kulub berniat untuk memberitahu Megat jika istrinya adalah setan, yang kemudian mereka bisa menangkap setan itu bersama dengan Tok Saleh. Awang mempertanyakan siapa yang akan memberitahu Megat tentang kebenaran yang sebenarnya. Kulub sendiri menolak memberitahu hal tersebut. Awang mengajak Sweet Kulub, siapa yang kalah maka ia akan memberitahu Megat jika calon istrinya adalah hantu. Kulub mengejek Awang yang penakut dan tak berani memberitahu temannya tentang siapa sebenarnya Mawar. Ketika Sweet dilangsungkan, Kulub kalah dan terpaksa ia harus memberitahu Megat tentang kebenaran. Malam itu Kulub membayangkan ia masuk sendiri di dalam rumah Megat. Ia melihat Megat yang berdarah diseret masuk ke dalam kamar oleh Mawar. Sementara Mawar sendiri menunjukkan wujud aslinya dan mendekati Kulub hingga tiba-tiba Awang menyadarkan temannya yang meracau. Ia membagi tugas di mana Kulub akan pergi ke rumah Megat sementara dirinya akan mencari Tok Saleh. Kulub mengungkapkan jika dirinya ketakutan dan tak berani lagi. Ia meminta Awang untuk bertukar tugas. Awang pun setuju asal dengan syarat ia harus ditemani dengan Kulub. Akhirnya mereka berdua pun sampai di halaman rumah Mak Timah. Kulub sempat mengajak untuk balik, namun Awang memberitahu jika tinggal sedikit lagi mereka memberitahu Megat. Ketika mengucapkan salam, Ponti Mawar sudah berada di belakang mereka. Awang dan Kulub mundur perlahan balik badan kembali ke rumah. Ponti Mawar menghalangi langkah mereka dan meminta Kulub dan Awang untuk tidak mengganggu keluarganya. Awang yang ketakutan bergegas pergi sementara Kulub kakinya tak bisa digerakkan. Ponti Mawar memberitahu jika esok hari ia akan kawin dan mengundang Kulub untuk datang ke acara pernikahannya nanti. Jangan lupa datang ya. Esok harinya selesai acara pernikahan, Megat kembali ke rumah. Ia mengeluarkan keris sebagai tanda jika besi yang berkarat sudah kembali ke sarungnya. Malam itu, Megat berniat langsung mantap-mantap dan menjanjikan keturunan yang bagus pada emaknya. Mawar mengucapkan terima kasih karena telah menjadikannya seorang istri. Megat juga mengucapkan terima kasih karena ia tak menyangka mendapatkan jodoh wanita cantik. Mereka saling merayu satu sama lain hingga ketika pagi menjelang, Megat belum melakukan apa-apa selain hanya mengobrol. Pagi harinya, Mawar membuatkan sarapan untuk Mak Timah dan Megat. Emak mengungkapkan kebingungannya di mana Mawar menggunakan dapur yang berada di luar padahal ada yang di dalam rumah. Dapur di luar rumah itu sudah lama tidak digunakan. Mawar meminta Megat untuk mandi setelah sarapan. Megat justru mengajak Mawar untuk mandi bersama. Kan Mak, pasangan lebih bahagia kalau mandi sama-sama kan? Mari kita makan dulu.
Emak yang mendengar rayuan anaknya itu pun merasa canggung dan meminta untuk makan terlebih dahulu. Emak yang mengambil sop kaki ayam merasakan ada yang salah dengan Mawar. Pagi harinya Awang dan Kulub memberitahu Tok Saleh tentang Ponti Mawar. Mereka berusaha mencegah, namun karena takut semua sudah terlambat. Tok Saleh mengungkapkan jika mereka adalah manusia yang seharusnya tidak takut dengan setan. Kita ni manusia lah, sebaik-baik manusia lah, termasuk Sabah dan Sarawak. Indon juga. Di dalam rumah, Mawar melihat ayunan yang putus dan berniat untuk memperbaiki. Mak Timah melihat tingkah menantunya itu dari dalam rumah. Awang dan Kulub mendatangi Megat berniat untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Awang hendak mengatakan jika Mawar adalah Pontianak, sosok itu sudah berada di belakang Megat. Terpaksa Awang membatalkan untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya bini kau cantik macam setan. Siapa setan? Bukan, aku yang... Mereka berdua pun kembali gagal memberitahu kebenaran tentang istri dari Megat. Emak kala itu mengamati ayunan yang sudah diperbaiki. Megat datang dan menyapa Mak Timah. Ketika sang emak hendak bercerita tentang apa yang terjadi, Mawar muncul dan mengajak Megat untuk makan. Emak memaksa anaknya untuk masuk dan menemui istrinya. Ketika malam menjelang, emak berniat untuk mengaji di dalam rumah. Mawar yang kala itu tidur terbangun memperhatikan Mak Timah. Sementara itu, Tok Saleh melakukan ritual pemanggilan Pontianak. Mak Timah yang baru mengaji mendengar teriakan dari arah dapur. Ternyata Mawar sudah terkapar kejang-kejang. Tiba-tiba emak pun memanggil Pak Ustadz untuk meminta bantuan. Mawar sendiri tak ingat apa yang terjadi padanya. Pak Ustadz pun berpamitan setelah Mawar sadar dari pingsannya. Mak Timah mengantar Ustadz ke depan sementara Megat menemani istrinya yang baru siuman. Pagi harinya Mak Timah pergi dari rumah untuk menjenguk Pak Lang yang tengah sakit. Ia akan menginap beberapa hari dan membiarkan Megat berdua bersama dengan istrinya. Mak, jangan lupa Mak, doakan kebahagiaan Mawar dan Megat Mak. Ketika malam tiba, Kulub yang masih tidur bersama istrinya terbangun karena jendela kamar terbuka dengan sendirinya. Ia bergegas menutup jendela dan ternyata Ponti Mawar sudah ada di belakangnya. Kulub langsung mencekik Ponti itu hingga pada akhirnya berubah menjadi istrinya sendiri. Bayi dalam kandungan sang istri pun keguguran yang untungnya semua itu hanya mimpi. Di tempat lain, Awang yang pulang ke rumah mendapati Leha yang duduk di teras memanggil nama Wahid. Ternyata minyak dagu yang Wahid beli digunakan pada Leha, adik dari Awang. Abang Wahid calik dekat perempuan yang nak. Gadis itu menyerang Awang hingga akhirnya Tok Saleh dan Kulub datang. Segera Tok Saleh menetralkan efek dari minyak dagu. Siang hari berikutnya, Kulub dan Awang memanggil Megat untuk memberitahu siapa Mawar yang sebenarnya. Mereka menuliskan dalam secari kertas karena tak mampu untuk langsung mengucapkannya. Tulisan itu memberitahu jika istri dari Megat adalah setan. Membaca hal itu, Megat pun langsung marah. Megat mengira jika Awang dan Kulub mengatai istrinya seperti sifat setan, bukan setan yang sebenarnya. Awang menjelaskan jika Mawar adalah beneran setan yang sebenarnya. Megat pun mengajar Awang dan pergi meninggalkan mereka berdua. Ketika kembali ke dalam rumah, Megat melihat Mawar yang duduk di atas kasur. Ketika didekati, ternyata Mawar sudah ada di belakang Megat. Pria itu menjelaskan jika ia merasa khawatir dan terbawa suasana karena ada yang mengatai Mawar setan. Mendengar hal itu, Mawar merasa sangat sedih ada orang yang mengatakan setan. Ia meminta maaf karena sudah menyusahkan Megat selama ini. Mawar mengungkapkan jika saatnya nanti ia akan segera pergi. Tapi percayalah, Mawar akan pergi bila tiba masanya. Mawar mengajak Megat untuk mantap-mantap malam itu juga. Pagi harinya Megat yang penasaran melihat melalui kedua kakinya. Tiba-tiba Mawar muncul mengejutkannya dan Megat berpura-pura melakukan pemanasan. Siang itu Megat pergi menemui Awang dan Kulub. Awang langsung berteriak marah menanyakan alasan Megat datang. Pria itu kembali menegaskan jika Mawar adalah istrinya dan ia merupakan jodohnya. Dia jodoh aku lah. Dia jodoh aku.
Dari arah lain, Tok Saleh berteriak jika Mawar adalah jodohnya. Dia aku! Dia aku! Dia milik aku! Dia milik aku! Megat dan Tok Saleh pun mulai bergulat. Tok Saleh yang sudah terpepet meminta Megat untuk melihat paku di tengkuk leher dari Mawar karena sosok itu adalah Pontianak. Sesampainya di rumah, Megat pun duduk di atas teras dan melihat foto kebersamaannya dengan Mawar. Ternyata selama ini Mawar tidak dapat tertangkap kamera meski mereka telah berfoto beberapa kali. Mawar keluar dari dalam rumah kembali mengajak Megat untuk mantap-mantap. Megat menangis dan meminta Mawar untuk segera masuk ke dalam kamar. Ia akan menyusul segera. Megat mendatangi istrinya dan melihat tengkuk lehernya. Ternyata memang ada paku di sana yang tertancap. Mengetahui semua itu membuat Megat semakin merana. Ia berniat mencabut paku itu namun tak tega. Mawar kini terbangun dengan mata yang hitam. Megat menenangkan diri di halaman hingga sosok Mawar datang mendekat. Mawar mengajak Megat untuk tidur di dalam rumah. Pagi harinya Mawar terbangun namun ia tak bisa menemukan ada siapapun. Ia menangis dan berteriak kencang. Megat mengenang kebersamaannya dengan Mawar, begitu juga Mawar yang mengingat kebahagiaannya bersama dengan Megat. Malam harinya Megat kembali ke rumah bersama dengan Tok Saleh, Awang, dan juga Kulup. Tok Saleh memanggil Mawar namun ternyata wanita itu sudah ada di atas ayunan. Saleh mengatakan jika ia adalah miliknya dan meminta Mawar untuk mendekat. Megat kecewa karena selama ini merasa ditipu oleh Mawar. Mawar terus menggoda Megat dan mengajak pria itu untuk hidup bersama dan bahagia bersama. Tok Saleh menghalangi Megat dan mengingatkan jika Mawar bukanlah manusia. Sosok Mawar pun marah dan meminta Tok Saleh untuk tidak mengganggu dirinya. Megat pun mengusir Mawar untuk pergi menjauh hingga tiba-tiba Mak Timah sudah pulang. Pergi kau! Megat! Mawar pun mendekat pada Mak Timah hingga tiba-tiba Mak Timah ternyata sudah tahu jika selama ini Mawar adalah Pontianak. Mulai dari ketika Mawar memasak sop kaki ayam yang ternyata membunuh ayam peliharaannya tanpa menyembelih. Ia juga melihat di mana Mawar memanjat dan memperbaiki ayunan. Dan ketika Pak Ustadz datang, pria itu memberitahu jika ada yang aneh dengan Mawar. Mawar pun berubah perlahan menjadi Pontianak dan terbang pergi. Mawar akan pergi. Cukuplah Mawar hidup. Kini hanya tinggal Megat sendiri dan paku Pontianak yang tersisa. Malam itu Megat yang berkendara dengan mobilnya ditatangi oleh Ponti Mawar dan film pun berakhir. Al-Fatihah untuk pemeran yang sudah meninggal. Bila dicermati, kisah ini sebenarnya mirip dengan paku Pontianak yang dulu sudah dibawakan di channel Supe. Megat kini harus menerima apa yang terjadi pada dirinya di mana ia akan kembali menjomblo kecuali mau berkawin dengan sosok Ponti Mawar. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.